Nah, homie, sekarang kita mau ke lantai 2-nya. Tapi sebelum ke lantai 2, kita mau bahas dulu nih tangganya. Bener banget. Nah Mas, ini boleh jelasin dikit nggak sih Mas? Ini tuh tangganya kalau kita lihat nih ada dua material yang berbeda ya. Oh iya bener, yang Betul. satu dia warnanya dia pakai warna kayu, yang Betul, warnanya- satunya warnanya abu-abu. Nah ini boleh dijelaskan nggak Mas? Kita punya dua material, yang ini dari beton dengan finishing yang sama dengan lantai di living room supaya menerus. Betul. Oke. Nah ini dia nih ya Mas ya, skylightnya. Ini glass blocknya langsung Ke keluar. kamar-kamar, jadi belakang Oh, ini ada ada kamar-kamar. Nah harapannya emang skylightnya tuh kayak memendari lewat si glass block ini cahayanya gitu. Lihat deh lampunya. Wow, keren banget ya ini. Iya. Lampu Ini- gantungnya ya Mas ya. Kenapa Iya. dipilih yang seperti ini, Mas? Bentuk geometri bundar itu lebih cocok dengan tema arsitektur Jepang. Jadi kita pilih yang model seperti ini. Just leave me alone. Homies, kamar anak di rumah Anci Deva ini dinominasi warna putih. Dan juga terdapat sliding bed yang berfungsi sebagai extra bed loh. Just leave me alone. Just leave. Mas Bintang, ini ruangan apa? Nah, ini emang namanya ruang tamu. Nah, di sini kalau lebih beda temanya. Kalau di sebelah kamar anak itu basic, kalau di sini adalah tema Jepang banget. Jadi mulai dari lantainya kita pakai tatami, yang bahannya itu dari igusa, rumput dari Igusa Jepang. ya. Wah, ini tuh Oh. seperti tikar dari Jepang ya Mas ya. Ya, tikar matras ala-ala gitu. Jepang nih, homies. Oh iya, tapi tahu nggak apa lagi yang bikin ruangan ini tuh terasa Japanese banget? Apa tuh, Ham? Pintunya kamu lihat deh. Tuh. Sadar nggak sih? Wow. Dia sliding dan menyerupai pintu-pintu yang di Jepang. Iya, jadi Tapi ini menggunakan aluminium ya, Betul. motif kayu ya. kita sesuaikan sama iklim Indonesia. Aluminiumnya motif kayu, terus ini saya pakai kaca, Sunblast ini ya? kasih sunblast. Suasananya dapet tapi awet. Ini tempat apa sih? Ini Oke, jadi ini ambalan, cuman gue cari yang seperti origami. Jadi maka bentuknya kayak burung-burung gini kan. Ini juga pakai ala-ala lampion seperti di Lampion ala Jepang ya, ala Mas Jepang. ya. Memang semuanya di ruangan ini benar-benar Jepang banget nih. dan yang lebih enak lagi di sini tuh ada kursi lesehan seperti ini. Emang mirip banget kayak di Jepang sih. Yes. Tuh. Ini kita cobain ya kayak. Cobain dong. Coba dulu. Kursi. Cuma ya pengen aku tanyain satu. Ini tuh yang gede di belakangnya. Nah, ini. Iya, ini tuh apa sih Kak? Jadi tadi kan aku bilang ini ruang tamu dan ruang multifungsi. Multifungsi. Ini adalah kasurnya. Keren banget nih, homies. Jadi nggak akan Nih, makan tempat ya nggak Mas makan ya. tempat. Tapi emangnya sih Iya kalau di sih, Jepang tuh ha-ha. kasurnya itu dia dilipat dan dimasukin ke dalam Iya. lemari ya Lemari. biar rapi. Futon. Nah, ini kamar utama saya. Akhirnya kita ke kamar utamanya, Jasmine. Wah, tapi ini ada pintu menuju kemana nih Kak? Nah, ini adalah kamar mandi utama. Oh, kamar mandi. utama. Kita Coba boleh aku lihat buka nggak? ya. Homies masuk ke kamar mandinya didominasi keramik putih motif herringbone dengan skylight yang memberikan cahaya alami pada kamar mandinya loh. Telling all your friends you're fine without Kalau me. tadi di lantai 1 kita pakai granit tile motif kayu, kalau di sini ini adalah parket beneran. Kenapa saya pakai lantai bambu? Karena dia lebih tahan. Lanjut kita ke sebelah kiri ada apa ini? Ya, jadi di sini adalah Ada Kak wardrobe-nya. Ica. Ini wardrobe-nya. Kamu lagi ngapain sih, Kak? Aku lagi lipet nih. Ya ampun, aku ada tips nih cara melipat baju. Oke deh, Yuk, coba boleh kita lihat dipraktekin. yuk. Nah, sekarang kita akan kasih tips melipat pakaian yang bisa homies terapkan saat traveling. Yuk homies, kita langsung praktekin. Langkah pertama, kita pilih baju yang lebar dan panjang untuk kita susun di lipatan terbawah. Selanjutnya, kita susun baju secara berlawanan ya homies, disesuaikan dengan posisi lengan baju. Setelah semua tersusun, kita lipat ke depan sisi kanan dan kiri lengan pada kaos. Lalu, kita lipat ujung bawah kaos ke atas. Kita ulangi langkah yang sama sampai semua pakaian terlipat.
Ini aku mau tanya deh Mas Bintang, kenapa ini nggak ditaruh lemari? Yes, jadi emang permintaan dari klien saya yang adalah istri saya. Oh baik. Waktu kita mendesain itu kita pingin punya wardrobe yang open dan seperti clothing store. Oh, Jadi emang dari mulai penataan letak bajunya, Hingga lightingnya ya Mas lightingnya, dan storage-nya itu Mengikuti seperti ya. lagi di clothing store. Oke, kita lihat area kasur. Jadi ini di Panita ada storage-nya ya? Ya, ini sama kayak di kamar aku, pakai storage di bawahnya juga, jadi biar nggak makan tempat. Terus di belakang head dipannya juga ada tempat buat buku. Selain itu, kita juga mendesain kamar ini supaya punya view yang mewah gitu kesana. Yaitu kita bikin dari sisi depan bukan besar, untuk menghadap ke balkon. Oh, ini mini balkon gitu ya. Dan bukan hanya di depan nih, yang bikin matanya hijau-hijau, tapi di sebelah kanannya juga. Masih dengan vertical garden-nya nih. Sama seperti tadi kamar anak, di ruang tamu, di sini juga dapat vertical garden. Wow. Wah, terus kalau kita Bisa dibuka pakai lagi ya? AC, bisa dibuka jadi bukaan udara. Oh iya, ngomong-ngomong vertical garden, aku jadi tertantang dan tertarik juga nih bikin vertical garden. Tapi kita pengen bikin yang Sintesis sintetis ya, kali yang mudah. Nah, Mas Ilham sama Yasmin mau bikinin nih. Boleh sih. Boleh sih. Kebetulan saya masih ada spot kosong di rumah. Oh, di sini ada Kalau spot tadi kosong. masuk awal kan ada roster tuh sebelum pintu masuk. Gimana kalau bikinin di situ? Wow. Boleh sih. Boleh banget sih. Itu harus bagus ya. Naik ke lantai 2-nya, kita bisa lihat nih nuansa industrial dari dindingnya yang dibuat unfinished look. Dan ini menggunakan conwood yang dilapisi cat motif semen. Menarik banget nih, masuk ke kamar anaknya, terdapat ranjang geser yang berfungsi sebagai extra bed. Dengan bukaan jendela besar menghadap ke vertical garden homies. Wah, kece banget nih. Di lantai 2-nya terdapat ruang multifungsi yang mempertegas nuansa Japandinya. Dari penggunaan pintu geser dan lantai tikar tatami. Terdapat juga nih kabinet sekaligus berfungsi sebagai ranjang loh. Homies, masuk ke master bedroomnya terdapat bukaan jendela sekaligus berfungsi sebagai spot santai dengan lantai parket bambu yang memberikan nuansa hangat pada kamarnya. Eits, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita akan ajak kalian bikin vertical garden sintetis yang estetik banget. Penasaran gak sih homies bakal kayak gimana? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Home Sweet Home. We both know it.